Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi nih bareng Novita dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di malam yang syahdu ya, jangan galau-galau karena tentunya kita akan ngobrol-ngobrol nih sama komunitas yang malam hari ini cukup spesial. Karena tidak hanya mereka yang datang, tapi mereka juga membawa teman mereka. Kira-kira temannya siapa? Kita akan langsung nih ngobrol bareng komunitas dari Ruang Reptil. Ada Kang Mulyana, ada Teh Sandra, juga Teh Ninda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Akang Teteh? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Jauh gak nih dari rumah ke RRI Bogor nih? Lumayan deket kok. Deket ya? Masih Bogor ya? Masih Bogor ya, jadi masih bisa terjangkau lah ya untuk kita malam hari ini bisa apa ya, saling berbagi informasi gitu ya terkait dengan reptil. Karena tentunya saya agak sedikit buta informasi ya, kalau reptil kan banyak ya, ini kayaknya informasi yang harus dengan rinci nih kita tahu seperti apa reptil itu. Tapi sebelumnya mau tanya dulu nih, ini komunitas reptil ini sudah ada sejak kapan Kang? Komunitas reptil ini ada sejak tahun 2020. Tapi sebelumnya bukan Ruang Reptil, tapi Rumah Reptil. Namanya Rumah Reptil. Iya. Sekitar tahun 2023 kita rubah jadi Ruang Reptil. Nah, kenapa tuh ada perubahan itu? Karena kan kalau Rumah Reptil itu mencangkupnya lebih luas ya. Kita kalau untuk ruang itu kan lebih spesifik, lebih kecil kan, bisa lebih kecil. Nah, makanya kita rubah untuk ke Ruang Reptil. Akhirnya disitulah kita netapin jadi Ruang Reptil. Oke, jadi mungkin supaya lebih concern terhadap reptil-reptil gitu ya, Iya. yang mana kita akan tanya nih reptilnya ada apa aja. Tapi sebelum itu, Kang Mulyana ini sebagai apa nih Kang? Saya sebagai pendirinya Ruang Reptil. Pendirinya Ruang Reptil. Iya. Kemudian kalau Teh Sandra sama Teh Ninda, Kalau saya anggota. Ya, aku anggota. udah sejak kapan nih kalau Teh Sandra Kalau ikut? aku baru setahun. Baru setahun. Iya. Kalau Teh Ninda? Aku bareng sama suami. Bareng sama suami ya, sama Kang Mul nih ya, yang punya apa ya, gagasan untuk bisa mendirikan. Ini kayaknya agak ini ya, si ular-ular cantik. Ini cantik apa ganteng sih ular-ularnya? Kalau ini cantik. Cantik. Iya, itu perempuan namanya Manohara. Manohara, ya ampun. Manohara terinspirasi dari kisah Manohara. Atau gimana nih? Ini kok ini cantik, taunya gimana nih Kang? Dia perempuan laki-laki. Kalau untuk di reptil ular itu cara pengecekan kelaminnya itu dari alat probing namanya. Kita bawa alatnya kalau misalnya mau dilihat alatnya. Ada pakai alat. Iya. Kalau pakai secara sendiri gitu, pakai mata telanjang gitu tanpa alat bisa nggak sih? Bisa, ya, cuman secara paksa dari kolaka ini atau anus kita tekan sampai keluar hemipenisnya. Oh gitu. Aduh, saya agak merinding ya. Jadi kalau satu lagi itu agak menyiksa ya. Oh, jadi harus pakai alat supaya ketika kita tahu itu tidak menyiksa dari ularnya gitu ya. Karena kalau kita lihat secara mata telanjang itu dipaksa gitu kan. Iya. Ya. Kita kan nggak boleh maksa ya Kang ya. Kasihan juga kan ke ularnya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya malam hari ini ternyata pendengar, kalau Anda melihat kami di siaran YouTube gitu ya, ini ternyata banyak sekali tidak hanya ular, tapi Akang Teteh ini juga membawa reptil-reptil lainnya. Kita akan tanya-tanya dulu nih, reptil yang dibawa. Ada apa aja Teh yang dibawa? Teh Sandra mungkin, bawa apa malam hari ini? Oh, kalau aku bawa ini kadal. Kadal. Ini kadalnya berwarna apa ini? Warna Krem. coklat, krem. Krem. Warna krem. Rem kecoklat-coklatan. Bisa dijelasin gak ini gimana reptilnya, terus seperti apa penanganannya juga mungkin boleh? Jadi kalau itu tuh nama latinnya itu braided dragon ya. Ya, kalau misalnya di kita dipanggilnya sama kadal berjenggot. Kadal berjenggot, Iya, tidak benar. hanya Roma Irama yang berjenggot ya, tapi kadal juga. Iya. Jadi Kadalnya jenggot yang mana Teh? itu di bawah. Oh, ini tuh jenggotnya dia. Iya, oh, betul. sisik-sisik yang terlihat menonjol lebih daripada sisik yang lainnya itu ternyata jenggot disebutnya. Iya, kayak sebenarnya sih durinya ya itu. Durinya. Cuman Tapi enggak tajam. Nggak tajam. Oke, terus Dia makannya bisa sayur atau juga jangkrik.
Makannya sayur atau jangkrik. Oke, berarti dia omnivora ya, pemakan segala. Bisa bisa sayur-sayuran, bisa juga jangkrik. Jangkrik aja, tapi kalau yang kayak misalnya per daging-dagingan enggak dia? Jarang mau sih. Jarang mau. Oh, tapi jenis yang ini juga ada gak yang dia sukanya juga? Ada punya teman ya, dia itu bisa makan ular juga. Kalau misalnya dia emang dibiasain dari kecilnya makan ular. Oh. Tapi ularnya yang lebih kecil. Oke, jadi memang tergantung dibiasakannya ya, dari awal dipelihara gitu, biasa dikasih makannya apa gitu kan. Ya, Oke, lanjut, itu yang warna hitam yang kalau dilihat dari kamera ini warnanya apa ya, kayak pakai lipstick teh. Iya benar. Itu apa tuh yang dibawa? Kayak jenis kadal ya bukan? Ya ini kadal namanya swalayan. Swalayan? Iya. Oh, kayak belanja ya. Soa layar. Soa. Aduh, Novita ini soa layan. Oke, terus kemudian? Atau nama latinnya itu Hydrosaurus. Dia kadal asli Indonesia. Kadal asli Indonesia. Oke, terus apa lagi? Itu ada iguana kadal juga. Ini iguana yang warnanya orange ya? Orange. Oke, dia makannya? Dia makannya sayuran sama buah-buah. Sayuran sama buah-buahan. Dia diet berarti. Dia pantesan punya badannya agak bagus ya, ramping. Lanjut, itu ada apa lagi? Ada ular. Ada monopohon, Apa ada retik. Yang ini monopohon. Monopohon, berarti Ya. dia hidupnya di pohon. Makanya namanya monopohon atau Candoya carinata. Oke. Terus bawa lagi ular lainnya yang ada motif-motifnya ini, warna hitam, motif-motifnya kecoklatan. Yaitu bepek. bal piton. Ular piton. Bal piton. Oh, bal piton. Oke, nah kalau yang dipegang sama Akang nih, siapa yang dari tadi gerasak gerusuk iya ya. Yang saya pegang ini namanya Manohara, jenis Reticulatus amelistic. Ya, saya agak bengong ya. Nah dia ini berarti jenisnya yang berbisa atau tidak, Kang? Ini jenisnya nggak berbisa karena piton ya. Tidak berbisa karena jenis piton. Karena Iya. piton itu adalah jenis Ular yang tidak berbisa. Nah kemudian Akang nih punya pengetahuan tentang berbagai macam reptil. Itu apakah memang dari latar pendidikan juga di dunia kehewanan seperti ini atau gimana, Kang? Saya belajar dari teman-teman dari sesama hobi juga ya. Jadi punya pengetahuan yang sekarang saya punya dari info-info di internet juga kita pelajari, karena untuk bisa edukasi kita kan harus paham juga. Ada penanganan gigitan ular berbisa juga, atau penanganan saat ular ke rumah kayak gitu. Kita juga bisa rescue kayak kalau ada ular di rumah. Oh, jadi nggak harus ke damkar ya? Ke Kang Mul juga bisa nih kalau misalnya di rumahnya ada ular masuk ke rumah gitu kan. Iya. Nah ini jenis piton ini tadi kan saya dengar berdesis ya Kang ya. Ini dia apakah terus tiap detik mengeluarkan desisnya atau pada momen tertentu aja nih Kang? Itu pasti tiap bernapas tuh dia berdesis. Kalau untuk ular keluar lidahnya itu dia untuk mencium partikel udara buat disampaikan ke otaknya. Jadi lidah yang ada di ular itu berfungsi untuk bisa menangkap partikel udaranya, kemudian nanti disampaikan ke otak. Ya. Nah itulah mungkin dia bisa melihat juga kali ya apakah lingkungannya ini lingkungan yang membahayakan untuk dia atau enggak. Ular sih lebih ke rabun ya matanya ya. Tapi kan bisa melihat dari partikel yang tadi dia sampaikan ke otak itu enggak Kang? Iya, dia dari penciumannya sama dari sensor panas yang ada di mulutnya. Oke. Yang dekat mulutnya. Nah, kalau misalnya kita nih ada ular datang nih Kang. Iya. Terus kemudian tiba-tiba ularnya ini kita nggak tahu nih tipenya berbisa atau enggak gitu ya. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika melihat ular gitu kan takut ya, takut digigit atau kata Akang sih di luar di off air sih bilangnya digigit mah kucing ya. Kalau misalnya ular tuh bukan digigit, tapi kalau misalnya ada ular nih, bagaimana penanganan kita nih Kang untuk melihat ular itu? Kalau lihat ular, kalau misalnya di rumah, cara mengusirnya kita ambil sapu sama tempat yang agak panjang. Kalau ada stik ya pakai stik aja, ada stik buat japit ular, kayak gitu bisa. Tapi kalau misalnya nggak ada ya pakai sapu. Tapi biasanya ular tuh lebih dominan lari sih kalau lihat kita, kalau kecuali kita berusaha tangkap.
Oke. Jadi ular itu yang Akang punya ini si Manohara ini dia punya panjang maksimal berapa, Kang? Ini panjang kurang lebih yang Manohara itu 5 meter. 5 meter Iya. panjang yang sekarang. Yang sekarang. Tapi dia bisa maksimal punya panjang tubuh berapa? 15 meter. 15 meter. Wah, berarti dia masih punya kesempatan 10 meter lagi ya. Iya. Nah, ini udah berapa tahun nih si Manohara ini? Manohara selama saya pelihara udah 4 tahun. 4 tahun. Iya. Tapi kalau misalnya reptil ini kan kalau misalnya kayak kucing, anjing dia punya masa untuk bisa bertahan hidup sampai berapa tahun gitu. Nah, Iya. kalau reptil ini gimana, Kang? Kalau reptil umurnya dominan panjang sih, bisa sampai 20 sampai 30 tahun. 20 sampai 30 tahun. Cukup panjang ya. Iya. Oke, kita ke Teh Sandra nih. Teh Sandra kan punya iguana cantik ini ya Teh ya. Nah, itu kenapa tuh awal mulanya kok berniat untuk memelihara si iguana ini? Aku emang suka reptil. Terus lihat ini juga lucu ya, gitu. Jadi ya udah aku beli. Oh, kalau yang ini tuh punyanya berarti sudah berapa tahun? Sekitar 5 bulan. Oh baru. Oke, nanti kita akan tanya-tanya juga nih gimana cara pemeliharaannya, kemudian juga kira-kira kegiatan di ruang reptil itu juga seperti apa. Untuk Anda tetaplah bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Anda masih bersama kami dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tadi di sesi pertama kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Kang Mulyana, sama Teh Sandra, sama Teh Ninda juga. Dan udah tanya-tanya bagaimana awalnya ruang reptil ini ada. Kemudian juga bagaimana tadi beberapa hewan-hewan peliharaannya yang malam hari ini datang langsung ke RRI Bogor. Dan saya juga punya keberanian dong seperti akang-akang teteh yang lain. Di bahu saya sekarang sudah ada Kilian. Kilian, maaf udah berani salah lagi ya. Udah ada hewan Bearded dragon. berjenggot. Ya, kadal berjenggot. Kadal berjenggot nih yang sudah ada di pundak saya. Katanya sih dia nggak akan gerak gimana-gimana ya pendengar. Cuman kita akan lihat nih apakah sampai hari dia betah nih di pundak saya. Kalau Pengganti betah bros berat- ya. Pengganti bros jadinya. Pengganti bros bener. Jadi kayak kece kan gitu ya. Oke, kita ngobrol lagi nih Kang sama Teh Sandra sama Teh Ninda juga. Kita ke Ya, baik. Teh Ninda boleh ya? Boleh. Nah, Teh Ninda ini kan juga dari awal sudah tergabung di komunitas Ruang Reptil ini. Iya, betul. Nah, awal mulanya itu apakah menemani suami ikut-ikutan aja nih? Suami bikin nih untuk komunitas, akhirnya juga ikut-ikutan atau sebetulnya memang ada ketertarikan juga awal mulanya dengan reptil? Sebenarnya waktu awal tuh nggak suka ya, malah takut sama kayak tetehnya gitu ya. Takut ya? Ya, tapi karena di rumah adanya peliharaannya reptil lagi, ular lagi, jadi sudah membiasakan diri gitu. Oke, awalnya sih sebetulnya tidak ada ketertarikan awalnya, tapi Iya. kan ala biasa karena kala cinta karena biasa ya. Iya, Tak betul. kenal maka tak sayang. Jadi Iya, betul. awalnya enggak, tapi lama kelamaan ada ular lagi gitu ya di rumah, ya reptil-reptilan lagi. Tapi awal mulanya apa nih yang Kang Mul punya peliharaannya? Awal mula saya lebih seneng ke ular. Ular. Iya. Kenapa Kang? Kok suka ular dibanding reptil yang lainnya? Itu sih dari kecil ya, karena rumah dekat pinggiran kali ya sering ada ular ya kita tangkap, pelihara, yang akhirnya jadi hobi sampai sekarang. Jadi sebetulnya hobinya tuh udah dari kecil. Ya dari kecil. Cuman punya gagasan untuk membuka atau membuat sebuah komunitas ruang reptil itu baru tercetus di 2020. Iya, sebelumnya sih saya gabung-gabung sama komunitas lain dulu sih. Sebelumnya nyolong-nyolong ilmu dulu ya. Iya, belajar dulu lah, biar paham dulu. Iya, gimana caranya untuk membuat sebuah komunitas, kemudian juga membesarkan gitu ya, Iya. dan juga mengumpulkan orang-orang yang ternyata
ternyata punya hobi yang sama gitu kan Iya, di reptil ini. Nah tadi si Manohara ini Kang yang punya bodinya tuh panjang udah 5 meter tapi dia juga masih punya kesempatan untuk punya 10 meter lagi pendengar. Masih ada sampai 15 meter kapasitas dia untuk panjang si Manohara ini. Dia itu tadi saya lihat kok badannya agak gemuk nih Kang. Ini habis makan apa gimana Kang? Dia baru makan 2 minggu yang lalu sih sebenarnya. Oh gitu. Cuman ya emang postur badannya gemuk kayak gini. Oh dia makannya apa Kang? Saya lebih fokus kasih ayam potong atau kepala ayam. Ayam potong atau kepala Iya. ayam? Dan jadwal makannya 2 minggu sekali? Kalau ini kan betina ya, female, jadi saya kasih seminggu sekali. Seminggu sekali. Tadi kan dikasih makan 2 minggu sekali. Berarti seminggu kemarin nggak dikasih makan? Iya kemarin sakit. Dikira aduh ini terlalu banyak pengeluaran ya untuk. Iya. Nah kita akan tanya pengeluaran nih pendengar karena tentunya mempunyai reptil ini sama seperti kita mempunyai anak Kang. Makanannya juga harus dijaga ya kan. Terus juga malahan ada beberapa reptil yang juga ternyata harus sesuai dengan kapasitas tubuhnya kan, berapa kilo atau berapa gram yang harus dia konsumsi. Nah ini gimana nih untuk bisa membagi nih antara dapur teteh kan, dapur istri dengan dapur reptil nih Kang. Ya kalau untuk pelihara reptil sih nggak terlalu rumit ya, nggak kayak mamalia yang harus makan tiap hari. Kalau reptil kan saya juga ada kerja ya, jadi reptil itu sangat cocok buat dipelihara tuh karena makan yang bisa di seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya tergantung kita mau bikin cepat besar atau enggaknya. Kalau di ular ya udah gitu perawatannya juga mudah, seminggu sekali kita mandiin sama jemur, itu aja sih. Kalau untuk reptil tuh paling mudah dan gak ribet kalau mau pelihara reptil, apalagi jenis retik. Nggak makan 1 tahun pun dia bisa, yang penting dia minum. Oh, Iya. si ular ini. Iya, Oh, dia nggak makan nggak apa-apa, yang penting minum gitu ya. Iya. betul. Oh, tapi dia nggak akan kurus. Justru Pasti ngurusin kurus. pasti kurus. Pasti kurus ya. Tapi panjangnya tetap. panjangnya tetap Iya. ya. Cuman dia nggak akan mati saat itu juga, nggak akan kelaparan kita sebagai manusia lah ya gitu. Iya, Oke, nah ini biasa dia sekali makan berapa kilo Kang? 3 kilo. 3 kilo ayam, oh ya ketakar ya berapa yang sekali dikeluarkan gitu ya dalam satu kali Iya. makan. Oke, nah kalau yang lainnya nih seperti iguana yang saya punya nih Teh Sandra, ini makannya berapa kali dalam periodenya Kang? Teh? Kalau makan sih setiap hari ya kalau dia. Cuma Makan nanti kan jangkrik ya. tiap hari juga berarti. iya. Terus Terus sama sayur, sayurnya tadi apa aja Teh? pok choy sih biasanya. Pokcoy, berarti dia tuh dalam satu kali makan memang disediakan jangkrik dan juga sayurannya, Iya. atau di pagi ini jangkrik, siangnya baru sayuran gitu gimana? Enggak sih, paling aku seringnya sayur aja. Kalau misalkan buat jangkriknya dia kayak sesekali gitu. Oh sesekali aja biar ngerasain ada rasa Iya. daging gitu ya. Oke, dari semua jenis reptil nih Kang, reptil yang memang secara penanganannya susah, yang sama ini Akang punya tuh apa Kang? Yang agak susah untuk anteng ya. Ini soal layar. Soa layar, Iya. kenapa tuh Kang? Kayak dari tadi kan kita lihat diam tuh. Iya. Kita nggak tahu nih. Ini lagi diam aja nih, kalau misalnya lagi nggak mau diam ya nggak mau diam. Cuman buat bikin dia kayak gini tuh nge-handle-nya lumayan juga. Caranya gimana biar dia tuh anteng saat kayak gini, lihat ular anteng, dibiasain aja sama kita, dideketin sama ular, sama nggak pernah dikandangin. Jadi punya karakter yang sekarang ini. Oh, berarti ada treatment khusus ya untuk Iya. membuat hewan ini menjadi yang jinak lah ya daripada seharusnya. Apakah ini juga hewan yang termasuk liar kan kalau di di hutan luas Kalau di alam liar ya, kalau di alam liar ya semuanya ini masuk hewan liar ya. semua? Iya. Jadi karakternya ya kalau di alam liar ya udah pasti membahayakan. Oke. Nah, kalau membahayakan gini pernah gak sih ada satu momen di mana kayak merasa terancam nih dengan adanya reptil-reptil ini di rumah gitu? Kalau untuk merasa terancam sih enggak ya, karena mungkin karena terbiasa aja ya, jadi enggak pernah merasa terancam. Apalagi kalau kita biasa isi edukasi, ular-ular ini sering interaksi, yang akhirnya di rumah ya biasa aja. Kalau lagi keluar dari kandang kita juga enggak merasa takut atau apa, atau takut gigit lah. Berarti reptil-reptil ini
tidak hanya di dalam rumah saja, tapi juga akan sosialisasikan gitu ya keluar-luar. Iya, kita sosialisasikan, ada yang bisa foto bareng, sama edukasi juga gitu Oke, kan. nah biasanya kalau edukasi kemana aja Kang? Edukasi biasanya kita ke sekolahan-sekolahan, terus acara pramuka kayak gitu, Kang, mau ke alam, terus di hotel, sempat juga kita ngisi acara di Maulid Nabi, walaupun agak lucu sedikit ya? nggak nyambung ya. Iya. Berarti memang sudah ada pasarnya ya. Ya, di sudah mana ada tidak pasarnya. hanya sebuah komunitas saja, tetapi juga ini menjadi sebuah edukasi dan juga lapangan pekerjaan lain ya, Kang. Iya, jadi untuk Sama tim. satu lagi suka disewa buat Oh iya, YouTuber. Oh gitu, gimana boleh cerita gak disewa oleh YouTuber? Jadi dia emang YouTube-nya tentang reptil atau seperti apa tuh? Enggak juga sih. Jadi kayak gimana ya? nggak boleh nyebutin Iya. YouTubernya ya, nggak Oh, boleh nggak ya. usah, nggak usah. Jadi ada YouTuber tuh tentang kayak siluman ular, kayak Buat bikin konten-konten lah kalau konten-konten misalnya siluman gitu. ular atau Ada pesugihan ular. Oh, Nah, ini menjadi hewan-hewan yang menghiasi kontennya dia di YouTube itu gitu Iya, ya? Betul. Oh, disewa ini, Kang? disewa tapi dengan pemantauan saya. Oh, akan tetap ada di situ gitu ya? Iya. Karena tiba-tiba, gitu kan, takut ya Kang, malah Iya. jadinya bukannya Ntar untuk malah kalau buntung. kalau gigit terus dia pukul sampai mati gimana? Oh iya, Iya udah kan? dirawat bertahun-tahun gitu kan, tapi ternyata malah membahayakan yang lainnya kan juga. Iya. Sayang juga udah dirawat. Oke. Berarti selain tadi juga oleh disewa juga bisa. Nah, suka ikutan kontes-kontes gak sih, kan reptil suka ada kontesnya tuh? Kalau kontes saya nggak pernah ikut karena kerja ya. Pernah. Tuh Siapa? kan enggak. Ini tidak sama ya pendengar jawabannya. Ya, Pernah katanya. Pernah sih tuh. sekali emang, cuman saya nggak Jadi apa, trauma karena trauma sih, yang karena pas kita pulang bawa itu mati. pulang mati. Oh, Iya. apakah kenapa? Karena keramaian yang di sana terlalu ramai, banyak orang sampai akhirnya dia stres atau gimana? Kayaknya capek di jalan sih. Dan itu ular favorit anak saya. Oh, anak juga suka sama ular. Sama. Anaknya usia berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun sudah Nah, itu kado anak saya tuh yang tarantula itu. ini. Iya, Ya, laba-laba. benar. Oh, ini kado untuk anak pas usia berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Nah, kenapa ngadoinnya malah reptil? Orang kan ngadoinnya mobil-mobilan gitu ya. Kalau enggak, kalau perempuan laki-laki. Perempuan. Aduh, perempuan lagi ya. Biasa kan Barbie-Barbian gitu ya, boneka-bonekaan. Ini kok kenapa malah reptil kan? Dia yang minta sendiri untuk pengen laba-laba tarantula. Oh, berarti dia memang udah ada ketertarikan gitu ya? Iya. Oke, gimana tuh nanemin ke anak, Kang? Apa karena ya udah lihat tiap hari juga nih mak bapaknya gitu kan? Sebenarnya sih nggak dianjurkan juga ya untuk pelihara tarantula untuk anak kecil ya. Cuman si anak saya itu main ke kafe reptil, dulu ada di temen buka kafe reptil. Nah, ada tarantula besar, dia mainin, yang akhirnya pas ulang tahun dia minta tarantula. Ini termasuk yang berbisa nggak, Kang? Berbisa. Dan ini masih berbisa gak? Masih berbisa. Karena kalau hewan yang udah berbisa ya pasti nggak akan bisa dihilangin bisanya. Oh, cuman bagaimana treatmentnya aja kali ya? Iya, Penanganannya cara untuk penanganannya. tidak supaya hewan itu tidak mengeluarkan bisanya dan tidak merasa terancam gitu ya? Yang pasti sih jangan sampai terancam. Biasanya kalau tarantula nih, kapan momen ketika dia merasa terancam dan dia akan mengeluarkan bisanya, Kang? Kalau jenis Abopilosum ini dia nggak sering nggak gigit ya. Jarang untuk gigit itu jarang kalau jenis ini. Makanya masih aman sih kalau untuk dipelihara sebenarnya. Cuman ya kita nggak anjurin karena kan dari bulunya aja dia udah berbisa ya, udah ada racunnya. Ini kayaknya yang suka ada di film-film luar negeri deh. Iya kan? Spider-Man. Iya kan ya. Oke, berarti memang dari keluarga juga ya sudah mulai memperkenalkan penyukaan terhadap reptil gitu ya Iya. kepada anak, pada istri juga, Kang, kasih sumbang sih juga nih Iya, untuk edukasi. bisa menyukai. Dedikasinya sebagai istri juga ternyata harus menyukai juga dan tidak ada paksaan gitu ya, Mbak ya. Iya, betul. Nah, kalau Mbak Ninda sendiri sukanya sama hewan apa? Kalau saya sama si Manohara. Manohara juga, nggak takut nih? Enggak. Oke, kenapa sukanya ular Kalau gitu? dia itu manja. Jadi kalau misalnya habis keluar dari kandang itu dia ke kamar mandi sendiri untuk minum, sampai kalau misalnya udah selesai dia ke kamar. Tiduran. Iya. Kamar Akang Teteh? Iya, itu kebiasaan dia kalau dari kandang keluar kebiasaannya pasti ke kamar mandi buat minum, balik ke kamar tidur.
Jadi ini dilepas di rumah. Enggak, masih suka dikandangin. Cuman kan kadang kita kalau saya lagi libur nih, saya buka kandangnya biar aja dia keluar jalan. Di rumah ada orang lain gak yang tiba-tiba kayak awal mulanya tuh kaget dan takut juga nih sama ular? Kalau orang rumah sih nggak ada yang takut ya, karena anak-anak saya juga udah nggak takut. Kalau untuk orang yang takut ya waktu itu tukang paket ya yang Kaget. Trauma kaget. sampai sekarang. Sampai Kalau sekarang nganterin tuh paket kaget tuh nggak dia. mau ke depan rumah. Oh, Karena pas buka pintu si Manohara ini ada di depan pintu. ngejerit itu ya. Bukan ngejerit, langsung kabur. Malah langsung kabur. Iya betul. Oke, nah kalau dari Teh Sandra sendiri nih dengan kesukaannya terhadap reptil juga, kenapa tertarik untuk gabung di komunitas Teh? Kalau aku sih emang suka ya sama reptil. Aku juga suka sama ular gitu. Kalau tertarik untuk gabung, aku emang pengen aja ikut acara-acara gini gitu. Sejauh ini kegiatannya apa aja nih dari komunitas ini yang sudah Teh Sandra ikuti? Paling cuma yang di hotel itu ya. Gathering. Gathering, oh ada gatheringnya, ini kumpul-kumpul semuanya gitu ya. Nah kalau gathering sendiri nih, acara komunitas itu biasanya ngapain aja Kang? Kalau gathering itu biasanya kita sosialisasiin ke masyarakat sih. Jadi ada yang mau foto atau ada yang mau tanya-tanya, kayak tadi kan pas datang tuh banyak yang tanya-tanya. Cuman sayangnya nggak ada yang tanya mitos ular ya. Nah, mitosnya emang apa Kang? Mitos ular itu kan takut garam ya. Ada yang bilang kayak gitu Oh kan. kalau iya, kalau kita lagi di tenda-tenda kan, Iya. di samping tendanya suka digaremin. Nah itu salah, itu tuh mitos. Ya itu salah. Makanya kan di pramuka tuh suka edukasi ke pramuka tuh buat menjelaskan fungsinya garam itu di tenda untuk apa. Sebenarnya bukan buat ular, tapi untuk hewan moluska, kayak kalau di gunung itu biasanya pacet ya atau lintah darat. Nah, untuk menghindari itu, kalau ular tuh nggak takut garam. Ular tuh nggak takut garam. Iya, ular nggak takut Nah garam. terus gimana caranya ketika kita ada di alam liar gitu ya, Heeh. untuk bisa supaya terhindar dari ular itu apa? Terasi nggak kan? Enggak. Kan garam nggak mempan nih, mungkin Iya. yang lainnya gula atau apa nggak juga. Ular lebih peka terhadap wangi-wangi yang menyengat. Parfum gak sih? Parfum atau kamper kayak gitu. Dia malah lebih peka. Iya, lebih takut. Oh lebih takut. Berarti kita kalau misalnya ke gunung pakai parfum aja yang banyak gitu Kang? Iya, tapi kan kalau di alam liar kan ular juga kalau lihat manusia juga malah kabur. Oh malah ular yang takabur daripada kita? Iya, Oh ular yang gitu. kabur. Dia malah takut sama manusia. Nah Iya. terus kenapa ada misalnya kayak ular itu yang menggigit manusia, menelan manusia, kan ada tuh berita-berita gitu Kang. Nah itu tipe yang seperti apa ularnya? Terus kenapa bisa hal itu terjadi Kang? Ular yang makan manusia itu biasanya sih sanca ya, karena ular terbesar dan terpanjang di dunia itu sebenarnya bukan anaconda tapi sanca. Kalau anaconda emang besar tapi dia pendek, nggak terlalu panjang. Oke, sanca itu enggak terlalu besar tapi panjang. Anaconda. Oh anaconda. Ya besar tapi pendek. Kalau Besar tapi sanca pendek. panjang dan besar. Hmm, Nah, itu kalau menurut pengalaman saya sendiri sih, selama saya nangkepin ular ya, kayak ular yang seukuran gede gini nih, kalau kita tangkap itu si ular tuh nggak nyerang dulu, pasti dia lebih lari. Kalau kita terus paksa tarik, baru dia mulai nyerang. Nah kalau udah nyerang, kalau udah gigit, dia ngelilit kita sampai remuk. Kalau kita nggak tahu penanganannya kan kita pasti kelilit sampai remuk ya, sampai meninggal. Karena ular liar atau ular di alam itu nggak nemu makanannya jarang atau jarang makan gitu kan. Orang udah remuk, masa ditinggalin gitu aja ya, mending kita makan kan, kalau kata ularnya ya. Daripada sia-sia ya dimakan. Karena kan ular kan rabun ya, jadi dia nggak tahu tuh itu manusia, mungkin karena itu daging ya udah dia makan. Oh jadi sebetulnya ular itu adalah tipe hewan yang rabun, yang selama ini dia mengandalkan dari si penciumnya yang dari aja, lidah itu. dari lidah tadi gitu ya. Dan kalau misalnya ular-ular yang tadi makan itu, yaitu karena dia merasa terancam kali ya? Ya merasa terancam dan mungkin dicoba ditangkap kayak gitu ya. Akhirnya yang dia penanganannya salah ya, akhirnya dapat dililit sama ular sampai Iya meninggal. benar gak sih kalau kita nangkep ular itu nggak boleh dari si ekornya, karena dia bisa langsung matok kita gitu katanya? Ya pasti kalau dari ekor pasti, tapi kan untuk menangkap ular pertama tuh kita nggak bisa nih, ada ular liar kita langsung tangkap di kepala, nggak mungkin, karena kan ular itu kan pasti lari. Iya. Gimana caranya buat nggak lari ya, kita ambil dulu ekornya. Nah nanti pas dia nyerang barulah kita tanganin dengan
kemampuan kita yang ada. Cuman kalau yang nggak biasa jangan coba-coba. Iya, jangan ya. Kalau misalnya ada ular langsung telepon aja Kang Mul ya, karena Iya. bisa juga menangani. Nah, biasanya suka ada, tadi kan disampaikan juga kalau misalnya ini juga diizinkan untuk orang-orang pada foto gitu ya kalau Kang Mul ini. Biasanya suka ada atau nongkrong di mana nih bawa-bawa hewan ini Kang? Saya biasanya sih nongkrong di Sipor. Sifor biasanya. Di hutan Sipor. Kalau pagi itu cuma sampai jam 9 sih kadang. Weekend. Di hari Minggu. Di Tapi hari kalau lagi kerja ya enggak. Terus kalau misalnya pulang sore di Minggu biasanya kita gabung sama komunitas lain di BNR biasanya. BNR. Jadi kalau misalnya para pendengar yang ingin melihat nih hewan-hewan reptil yang unik, karena tentunya ada beberapa macam yang juga yang tidak bisa kita lihat sembarangan ya. Kadang Iya. di kebun binatang juga nggak ada ya Kang? Ada sih pasti Ada biasanya. ya, ada. Cuman kan kalau kesana kan kita harus Bayar. bayar dulu ya kan. Kalau ini bisa berfoto, bisa menyentuh. Kadang kalau di kebun binatang kan udah ditutupin, dipagerin, kita nggak bisa megang ya. Iya, Kalau ini bisa Anda langsung. bisa menyentuh, bisa megang, bisa foto bersama pendengar dan juga bisa tanya-tanya langsung nih kira-kira ini hewannya seperti apa, hewannya jenis apa ya kan, terus Iya. juga gimana cara penanganannya gitu. Nah kalau misalnya untuk orang-orang yang punya ketertarikan terhadap reptil gitu ya, Iya. dan dia ingin memulai untuk punya peliharaan reptil. Rekomendasi dari Kang Mul, Teh Sandra dan juga Teh Ninda, kira-kira hewan apa nih yang untuk pemula? Dari saya dulu ya. Boleh? Kalau untuk pemula, kalau misalnya hobinya di jenis-jenis kadal, ya lebih baik sih kayak ini Bearded Dragon. Ini malah ya yang harusnya. Dia lebih anteng dan ukurannya juga nggak terlalu besar. Terus Penanganannya kalau juga nggak terlalu rumit. ya penanganan juga nggak terlalu rumit, tapi ya dia harus kena matahari terus. Oh dia harus kena matahari terus. Kalau nggak lampu UV. Oh kalau misalnya enggak kenapa dia? Biasanya dia kakinya nggak bisa gerak, lumpuh. Oh gitu, berarti dia salah satu hewan yang harus kena matahari langsung gitu ya. Oke, lanjut. Kalau Teh Sandra, ada rekomendasinya? Kalau aku sama sih ya, karena kan aku emang meliharain. Meliharanya ini, jadi Iya. rekomendasi ini aja nih yang gampang gitu kan, Iya, gitu iya. ya. Oke, kalau Teh Ninda, Kalau misalnya jenisnya ular paling yang bell python itu ya. ini yang di bawah ini, Iya, bal piton. betul. Kenapa tuh Teh? Kalau misalnya kata orang yang banyak bilang itu kalau misalnya dia itu jinak alam. Jadi dia kalau misalnya merasa terancam dia ngebentuk bola. Oh, malah membentuk bentuk lingkaran. Iya, jadi dia Oke. nutup diri. Ya, Kepalanya di dalam. ngegumpal kayak bola, makanya Oh namanya betul-betul ball python. kayak bola banget gitu. Iya. Oh ball python. Oh ball tuh karena dia punya sifat untuk bisa membentuk seperti bola. Iya. Oh gitu, oke. Nah itu mungkin rekomendasi untuk Anda pendengar yang kalau misalnya punya ketertarikan terhadap hewan reptil, Anda mau melihara seperti yang sedang bukan saya pegang sih, tapi sedang ada di bagian pundak saya. Ini kadal berjenggot ya, yang penanganannya mudah dan juga ada tadi ball python gitu kan yang bisa Anda pelihara juga. Terakhir nih, kira-kira untuk komunitas sendiri harapannya ke depannya seperti apa nih Kang? Harapan saya ke depannya komunitas ini semakin berkembang dan semakin banyak orang yang tertarik sama hewan-hewan eksotik kayak reptil dan semakin banyak juga pengetahuan buat penanganan ular di luar sana. Amin. Semakin banyak juga yang tergabung di komunitas Ruang Reptil Ruang ya. Reptil ya. Supaya Iya. semakin banyak juga hewan-hewan yang bisa saling bertukar informasi. Iya. Oke, dari Teh Sandra. Apa nih harapannya sebagai anggota untuk komunitas Ruang Reptil ini ke depannya? Kalau aku sih harapannya semoga Makin banyak lagi makin ya. banyak lagi Oh. anggotanya gitu. Oke, kalau Teh Ninda gimana? Kalau aku intinya terus berkembang. Terus berkembang, melebarkan sayap tidak hanya di Bogor, mungkin nanti bisa ke Jakarta ya atau juga ke Papua mungkin ya, ke NTT. Lebih gitu dikenal kan. lagi. Lebih dikenal lagi. Baik, terima kasih Kang Mul, Ya, Teh Sandra, sama-sama. Teh Ninda. Semoga Iya, informasi sama-sama. disampaikan di malam hari ini bisa menjadi insight positif ya untuk para pendengar yang apalagi juga punya ketertarikan terhadap dunia reptil yang masih bingung nih, aduh pengen banget deh pelihara reptil, tapi bingung nih reptil apa. Dan nanti mungkin juga kalau misalnya kepo-kepo langsung aja lihat Instagramnya ya.
Boleh di Instagram atau di Google Map juga ada. Di mana Ruang Reptil? Ruang Reptil Bogor. Ruang Reptil Bogor. Langsung kunjungi dan tentunya juga kita akan terus berbincang dengan komunitas-komunitas lainnya. Jadi untuk Anda pastikan terus bersama kami ya di Pro 1 RRI Bogor karena Ngobras hadir setiap hari pukul 20.15 sampai dengan 20.45 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.